Bab al-aniyah. Aniyah itu jamak ina. Ina itu adalah wadah. Kemarin di kerangka pembahasan kitabul taharah kita jelaskan taharah di dalam kitab fikih itu ada maqasid tujuan dari taharah atau bentuk taharah sendiri di dalam kitab fikih itu ada 4. Yang pertama mandi, yaitu taharah dari hadas besar. Yang kedua wudu, taharah dari hadas kecil. Yang ketiga taharah dari najis, menghilangkan najis. Keempat adalah tayamum, pengganti daripada mandi dan juga wudu, terkadang menjadi penyempurna mandi dan wudu. Ada arti baru juga dijelaskan. Nah, kemudian ada wasail. Wasail ini media penghantar taharah. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga adalah hajarul istinja, batu yang dipakai untuk istinja. Tadi bab istinja kita bakal jelaskan. Karena istinja itu bisa milih pakai batu atau yang seumpamanya seperti tisu atau air. Cuma pakai batu ini dengan syarat yang agak lumayan banyak syaratnya. Kalau air kan pada syarat. Yang terakhir adalah dabir ini alat yang dipakai untuk mensucikan kulit yang najis, kulit binatang yang najis. Ini 4 media penghantar taharah. Media yang terkuat yaitu air, itu kita jelaskan tentang air. Kalau debu tapi fakta yang menjelaskan air terlalu melebar bahasanya. Kalau air itu banyak. Kemudian ada lagi wasail, medianya media penghantar taharah. Di sini ada 2, al-aniyah yaitu wadah, yang kedua adalah al-ijtihad. Kita jelaskan secara rincinya aniyah, wadah. Baik, wadah apa aja yang boleh dipakai untuk menampung lebih kepada air ya. Karena air itu kan nggak bisa diberikan tanpa wadah. Kita mau kasih orang baju, nggak pakai kantong nggak apa-apa, baju bisa dipegang. Mau kasih handphone, mau kasih kendaraan, nggak pakai wadah nggak apa-apa, nggak pakai bungkus nggak apa-apa. Cuma kalau air, ada orang minta air minum, kita bilang ini ambil nih air, kita lempar aja di tanah suruh diambil, nggak bisa kan, harus pakai wadah. Baik, cuman di sini bukan hanya wadah untuk air, akan tetapi pembahasan bab ini secara menyeluruh. Ntar ya, di dalam penjelasannya kita bakal paham. Amal awani, adapun wadah, fayahillu isti'maluha in kanat tahiratan. Semua wadah itu halal digunakan kalau wadah itu yang pertama suci, bukan najis ya. Semua wadah yang terbuat dari benda yang suci ya hukumnya suci. Kalau yang terbuat dari yang najis ya hukumnya najis. Ini najis, kalau kena air ya pasti air itu jadi najis kan. Kalau wadahnya najis kan bisa. Yang najis itu sekarang yang marak itu banyak barang-barang yang dibuat bahan bakunya berasal dari tubuhnya babi, baik bulunya, ada puas dari bulu babi ya. Ini babi yang berbulu ini ya, ada jenisnya babi. Ada yang dari kulitnya, ada yang dari gajinya, macam-macam.
ada yang dari tulangnya. Walau tasbih yang terbuat dari tulang babi enggak apa. Kalau yang dari tulang sapi itu kerbau kambing ini boleh aja karena suci hewan. Ketika disembelih suci, semua bagian tubuh ini suci otomatis. Cuman yang dari tubuh binatang yang tidak halal untuk dimakan itu matinya dipakai. Yang sering ditekankan orang yang biasa pakai gantungan kunci ya, dari mobil, motor, kadang dari bagian tubuh hewan, kadang dari giginya hewan buas, harimau kayak apa, dari taringnya, dari lututnya, kadang, atau di dompetnya bawa apa namanya kulit harimau atau kulit kulit monyet, kulit apa, taruh dalam dompet bawa sholat. Ini najis, nggak sah sholatnya. Karena tadi syarat sah sholat kan harus suci dari najis, pakaian, badan dan tidak semua yang bersih itu suci, tidak semua yang kotor itu najis. Ya, ini contohnya walaupun udah disterilkan. Begitu juga yang merokok pakai rusbah ya, pakai pipa yang terbuat dari tulang binatang yang tidak halal untuk dimakan. Gajah-gajah itu nggak halal untuk dimakan. Itu yang mahal kan daging gajah ya. Bisa aja terbuat dari tulang babi. Kalau terbuat dari tulang babi ya udah. Walaupun udah dilapisin macam-macam ketika sholat kan habis. Baik. Jadi ya, setiap wadah yang terbuat dari barang yang suci boleh dipakai. Kalau yang najis walau kanat nafisah, nafisah itu artinya sangat berharga, terbuat dari bahan yang sangat berharga, kayak yakut, seperti yakut itu berliannya, warna seumpamanya dari mutiara, dari kristal yang mahal. Illa aniyat al-dhahab wal fiddah, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fayahrumu isti'maluha, maka diharamkan untuk memakainya. Alan nisa war rijal, keharaman itu diharamkan makainya baik untuk perempuan dan juga laki-laki. Perempuan itu boleh pakai perhiasan dari emas boleh. Cuma kalau pakai baju terbuat dari emas enggak boleh. Lemari terbuat dari emas enggak boleh. Ranjang terbuat dari emas juga tidak boleh. Baik laki-laki perempuan. Ini yang dimaksud dengan wadah ya. Wadah itu bukan berarti kecil-kecil enggak. Apalagi rumah dia lapisin dengan emas tidak dibolehkan. Jangankan rumah, Ka'bah pun kalau dilapisin pakai emas nggak dibolehkan bangunannya ya. Memang pintunya terbuat dari besi, cuman itu memang dari dulu. Jadi ketika kabilah Jurhum, yang itu kabilah daripada istrinya Nabi Ismail, dia menguasai Mekah 20 abad namanya, sampai diambil alih oleh Bani Khuza'ah, dan mereka ini kabilah dari Yaman, akhirnya diusir dari sana. Sebelum usir, harta dari yang ada di dalam Ka'bah itu dia taruh di dalam sumur Zam-Zam dia timbun. Jadi sumur Zam-Zam itu sempat puluhan bahkan ratusan tahun hilang, gak berjejak. Sampai datuknya Nabi Abdul Muthalib itu mimpi beberapa kali, di dalam mimpinya didatangin oleh orang suruh gali sumur Zam-Zam. Karena udah beberapa kali penasaran dia gali. Orang pada cemooh dia, gila nih orang, udah hilang lama mau dicari, sok-sok taruh, itu ketemu. Nah harta yang ditimbun di situ masih ada. Karena dari dulu memang Ka'bah itu sumber tempat ibadah. Jadi banyak raja-raja dulu yang memutuskan tempat ibadah itu memberikan hadiah ke Ka'bah.
Nah, hadiah diberikan ke Ka'bah, orang nggak ada yang berani ngambil. Taruhlah di dalam Ka'bah. Walaupun sebagian masih ada juga yang berani ngambil. Jadi Ka'bah yang dibangun Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim itu punya 2 pintu. Tinggi dia 6 meter, 7 meter, cuman nggak punya atap. Di antara hadiah yang diberikan itu ada kepala rusa. Kepala rusa terbuat dari emas, berduri. Ada tameng, ada pedang juga terbuat dari emas. Akhirnya sama Quraisy ketika direnovasi Ka'bah di zaman Nabi masih umur 25 ya, itu dilebur dijadikan pintu Ka'bah sekarang ya, sama mizan. Nah itu dari emas, dari sebelum zaman Nabi menjadi Nabi itu sudah menjadi harta. Baik. Jadi tidak boleh memakai wadah yang terbuat dari emas.